Di tengah krisis politik yang sedang melanda Liberia, kerusuhan pun tidak dapat dihindari. Mereka membuat negara ini menjadi terpecah menjadi beberapa kubu. Terdapat salah satu kelompok militan pendukung oposisi yang diketuai seorang komandan bernama Monzi. Mereka diperintahkan untuk merampok setiap rumah penduduk dan menculik anak-anak muda di sana. Tujuannya simpel sih, yaitu untuk memperkuat kekuatan pasukan dan membantu pemberontak menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Tanpa belas kasihan, mereka mengintimidasi semua warga di setiap desa. Mereka yang tidak mau menyerahkan anak dan hartanya akan disiksa, bahkan ditembak mati. Lebih ngerinya lagi, anak-anak yang ditangkap juga dipaksa untuk menembak orang tua mereka sendiri sebagai bentuk loyalitas. Kelompok kejam ini beranggotakan anak-anak di bawah umur. Mereka dipimpin oleh seorang anak bernama Johnny Mad Dog atau Johnny si anjing gila. Walaupun masih bocil, kemampuan Johnny dalam menyusun taktik dan memimpin pasukannya setaralah dengan seorang jenderal. Reputasi inilah yang membuat Johnny dipuja pasukannya dan ditakuti oleh musuhnya. Sehabis ini, mereka diperintahkan menyerang stasiun TV setempat dengan tujuan untuk memutus informasi dari pemerintah. Dengan iming-iming uang setelah kemenangan, mereka pun semakin bersemangat. Melihat anggotanya yang semakin hype, Monzi kemudian menyayat pelipis Johnny dan memberinya sejumput kokain yang dapat menambah damage dan attack speed. Sesampainya di sana, mereka memulai serangan dengan meluncurkan sebuah tembakan roket. Lalu mereka langsung menerobos masuk dan menembaki para pekerja di sana. Setelah berhasil menguasai stasiun TV, mereka kembali ke markas untuk menjalankan misi selanjutnya. Dan Monzi pun memberikan tugas selanjutnya kepada mereka, di mana mereka ditugaskan untuk menyerang dan menguasai kota. Lalu Johnny pun pergi mendatangi base camp untuk memeriksa persediaan makanan. Di sana Johnny bertemu dengan seorang gadis tawanan yang bernama Futumata. Merasa ada yang spesial dengan gadis ini, Johnny pun meminta untuk ikut pada misi penyerangan kota. Malam hari sebelum misi penyerangan ke kota, Monzi kembali memberikan doktrin dan menipu mereka. Idenya kali ini adalah mengeluarkan semua isi mesiu dari peluru dan menembaki semua anak-anak ini. Maksudnya sih biar mereka percaya kalau mereka itu kebal terhadap tembakan peluru. Esok harinya sebelum pergi menyerang, Monzi mencekoki mereka dengan obat-obatan terlarang agar menambah daya juang mereka di arena pertempuran. Mereka langsung berlari menerobos pembatas, menyerbu ke dalam kota, dan menerobos pertahanan tentara pemerintah. Mereka mulai memasuki kota dan menjarah apapun yang mereka lihat. Dari mulai mobil yang kebetulan lewat, hingga warga yang lagi menggendong babi. Para penduduk kota yang merasa terancam pun pergi mengungsi. Di antara para pengungsi ini, terdapat seorang gadis bernama Angel yang sedang berjalan menuju pengungsian bersama adiknya. Di perjalanan, Angel tak sengaja berpapasan dengan rombongan Johnny. Angel dan adiknya mencoba menghindari rombongan Johnny. Dan untung saja, rombongan Johnny harus terhenti ketika mobilnya ditembaki. Setelah memeriksa sekeliling, salah satu anggota Johnny membawa seorang bocil yang mereka jadikan tersangka penembakan. Sebenarnya bocil ini hanyalah anak biasa yang kebetulan lewat. Dan yang ia bawa bukanlah senjata, melainkan ember berisikan jeruk. Walau begitu, mereka tetap menginterogasi si bocil sambil menanyakan kode yang dipakai kelompok Monzi. Tentu si bocil ember tidak mampu menjawab mereka. Mereka pun menuduh kalau ia adalah mata-mata pemerintah, sehingga mereka pun mengikat si bocil dengan bajunya sendiri sebelum menembakinya. Johnny kembali melakukan penyisiran di area tersebut. Ia memasuki sebuah gudang dan menemukan Angel yang tengah bersembunyi bersama adiknya. Namun setelah bertatap mata cukup lama, Johnny malah membiarkannya pergi. Kesempatan langka ini langsung dipakai Angel untuk menyembunyikan adiknya agar tidak direkrut para pemberontak. Setelah menyembunyikan adiknya, Angel langsung pergi ke rumah untuk memastikan keadaan di sana. Namun ia menemukan ayahnya yang sudah terbaring akibat peluru nyasar. Ia yang panik segera membawa ayahnya untuk mencari pertolongan di tempat pengungsian milik PBB. Sambil membawa ayahnya, Angel sempat mendatangi tempat adiknya berada, tapi naas, ia sudah tidak ada di sana dan memutuskan untuk mencarinya nanti. Tak jauh dari tempat Angel, Johnny dan sekawan sedang melakukan patroli di area kota. Dan pada saat itu, tiba-tiba salah satu dari mereka tertembak oleh penembak runduk pemerintah.
Tembakan bertubi-tubi membuat mereka berlarian mencari tempat berlindung. Nggak perlu waktu lama bagi Johnny dan sekawan mengetahui posisi keberadaan si penembak. Mereka langsung menyerbu tempat yang digunakan penembak untuk bersembunyi layaknya pasukan khusus. Dari insiden ini, banyak dari mereka yang gugur dan ada juga yang terluka parah. Johnny segera membawa anggota mereka yang terluka parah ke tempat pengungsian milik PBB. Tentara di sana tentu tidak mau merawat para pemberontak, tapi apa daya, Johnny dan sekawan lebih menakutkan daripada mereka. Mereka melihat tentara PBB ini bukanlah pejuang sejati seperti Johnny yang berusaha menghentikan tirani di negaranya. Pada akhirnya, mereka mengikuti perintah Johnny dan berjanji akan merawat anggotanya yang terluka. Banyaknya pertempuran yang telah mereka lalui membuat mereka kelelahan dan salah tri. Di saat itu, Johnny kembali menghubungi Monzi. Ia meminta agar Monzi mengirimkan pasokan amunisi dan makanan. Dengan santai, Monzi mengatakan jatah makanan akan dikirim setelah mereka menguasai kota sepenuhnya. Mengetahui tidak akan ada makanan, Johnny yang tidak ingin anggotanya panik memutuskan untuk tidak memberitahukan mereka. Sebagai gantinya, ia menyuruh anak buahnya untuk memakan babi hasil rampasan. Keesokan pagi, Johnny melihat rombongan pasukan PBB meninggalkan kota. Artinya, kini kota sepenuhnya milik para pemberontak. Dengan sigap, Johnny dan kelompoknya langsung mengambil alih rumah sakit sambil menjemput rekan mereka yang sedang dirawat. Sebelum pergi, Johnny si anjing gila menembaki orang-orang di sana karena dianggap sebagai pengkhianat yang mendukung rezim zalim. Sebagian warga yang selamat, termasuk Angel dan ayahnya, terpaksa mencari tempat perlindungan baru. Tetapi naas, di tengah perjalanan ia menyadari bahwa ayahnya sudah tewas. Di kuburan tak bernisan ini, Angel akhirnya merelakan kepergian sang ayah tercinta. Selesai mengubur ayahnya, Angel yang hidup sebatang kara memutuskan kembali mencari adiknya di tempat pengungsian baru. Tetapi hasilnya nihil karena kota lagi-lagi sudah jatuh ke tangan pemberontak. Berbeda dengan kota sebelumnya, Johnny dan para pemberontak semakin menjadi-jadi. Ia menjarah orang-orang kaya di sana dan merampas semua barang berharga yang mereka miliki. Lebih kejinya lagi, para penghuni rumah diminta berwik-wik pria sambil ditonton oleh mereka. Setelah tidak ada lagi rumah untuk dijarah, mereka pun mengadakan pesta. Di saat itu, lagi-lagi otongnya Johnny memuncak. Ketika sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba Futomata datang dan melabrak wanita tersebut. Ia yang emosi langsung menodongkan senjata ke arah mereka berdua. Tak mampu menahan rasa kesal, ia pun menembakkan senjatanya ke udara. Anggota Johnny yang berada di luar mendengar tembakan itu. Mereka mengira kalau Jenderal Johnny dalam bahaya. Setelah kematian Futomata, Johnny yang tak bisa berbuat apa-apa hanya terdiam dan menyesal. Agar tidak larut dalam penyesalan, Johnny menemui Monzi untuk menanyakan misi selanjutnya. Monzi berkata bahwa tidak akan ada lagi perang. Mengetahui misinya sudah selesai, Johnny menagih uang yang dijanjikan Monzi. Tapi alih-alih memberikan uang itu, Monzi malah menghina Johnny dengan berkata, "Minta aja sana ke presiden." Johnny yang mati kutu akhirnya hanya bisa diam dan malah lanjut diperbudak oleh Monzi yang memintanya menjaga tempat pengungsian baru. Di sana terlihat Angel yang masih mencari adiknya. Ia bertanya kepada salah satu perawat di sana dan hasilnya masih saja nihil. Selama pencarian, Angel melihat ada banyak anak terlantar dan ia memutuskan untuk merawat salah seorang anak di sana. Ia merawat anak itu dengan penuh kasih sayang, layaknya adik sendiri. Ketika sedang mengantri di tempat pengantrian makanan, Angel kembali melihat Johnny. Ia langsung meneriaki Johnny sebagai orang tak berperasaan sekaligus pembunuh berdarah dingin. Merasa direndahkan, Johnny marah dan langsung membawa Angel ke sebuah gubuk kecil. Dan di saat sedang etap cendol, tiba-tiba Angel melawan. Ia memukul Johnny dengan sebuah senjata sampai membuatnya tersungkur tuwalakaya. Melihat jenderal dari para pemberontak ini tidak berdaya, Angel pun memanfaatkan situasi untuk balas dendam. Sebenarnya Johnny tidak benar-benar mati. Di kisah aslinya, karakter Johnny diperankan oleh mantan jenderal para pemberontak sendiri. Pemeran lain juga sama, mereka adalah mantan pasukannya. Johnny dan kawan-kawan memutuskan untuk berhenti setelah sadar kalau mereka tak lebih dari alat politik. Tamat, ending yang bocil mad dog.